Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita tetap sehat, kita menjaga kesehatan kita. Tapi walaupun kita libur, kita tetap di rumah aja, kita tetap memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dia menyayangi kita, makanya kita nyanyikan lagu pujian Bapakku datang padamu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Seperti lagu yang kami bawakan tadi, Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami mengenal Engkau lebih jauh, Tuhan. Tuntun kami untuk ibadah kami pada hari ini. Sertailah kami, sertailah juga firman Tuhan-Mu. Kiranya ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Seluruh doa kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, teman-teman di rumah masih ada sukacita? Yes, masih ada. Kita di sini losa-losanya juga di sini dengan sukacita. Mana sukacitanya? Yes, sukacita. Kita bersukacita, kita memuji nama Tuhan karena Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita. Tuhan adalah yang melindungi kita, menjaga kita sepanjang hari. Kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku.
senang sekali hari ini Lau Susu bisa ketemu dengan kalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu, yuk anak-anak kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar, kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah mendengar bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah ciptaan yang baru. Apa artinya? Ya, hidup kita bukan lagi hidup dalam dosa, namun hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, hidup kita semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus. Nah, mulai minggu ini kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Nah, anak-anak masih ingat gak buah roh? Yang pertama apa? Betul, kasih. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Nah, mengapa ya kasih menjadi buah roh yang pertama? Ya, karena kasih adalah awal dari semua yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Kita bisa memiliki kasih karena kasih Allah yang telah mengasihi kita. Karena Allah telah mengasihi kita. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita langsung mau tanya nih kepada anak-anak sekalian. Nah, menurut kalian, kalau kalian mendengar kata kasih, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, mungkin kalian ada yang berpikir, oh, kasih itu berarti waktu kita berkata kepada papa mama, kakak adik, mungkin guru, teman, atau mungkin kalian punya sesuatu yang kalian sukai atau yang kalian senangi. Mungkin kalian berkata, oh, aku sayang sama ini, aku mengasihi papa mamaku, adik kakak, atau mainan, atau apapun yang kalian punya di rumah. Nah, tapi firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini, dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak hanya memperkatakan bahwa kita mengasihi orang lain, tapi juga Tuhan menginginkan kita untuk menunjukkannya dalam perbuatan kita. Tuhan mau kita show your action, karena mengasihi tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan saja, namun Tuhan menginginkan kita menunjukkannya dalam tindakan kita. Nah, anak-anak di rumah, yuk kita sekarang sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Nah, yuk kita siapkan Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Oke, sudah siap semuanya? Ya, walaupun kalian di rumah, yuk sama-sama ikuti Lause membacakan ayat ini bersama ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan
perbuatan, dan dalam kebenaran. Nah, sampai di sini mungkin beberapa kalian, oh iya Lause, betul, ternyata itu tertulis dalam firman Tuhan. Tapi apa ya maksudnya? Mungkin sebagian dari kalian masih bingung. Nah, Lause kasih ya contohnya. Contohnya, ketika kalian berbuat salah kepada orang tua atau kakak atau adik, kalian mengucapkan, oh maaf ya, atau sorry. Lalu kalian tidak menunjukkan kalau kalian benar-benar bersalah. Nah, itu bukanlah sebuah kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan kita. Ketika kita misalnya menumpahkan air di rumah, lalu kalian hanya bilang, oh ya sorry, tapi tidak melakukan perbuatan apapun. Kalian tidak menunjukkan kalian minta maaf atau bersalah. Mungkin kalian bisa melakukannya dengan cara mengambil lap, mengeringkan bagian yang basah atau yang sudah kalian kotori. Atau mungkin kita bisa menunjukkan kasih tidak hanya bilang, oh ya aku punya teman, aku sayang temanku. Tapi ketika teman kalian sedih, lalu kalian tidak berbuat apa-apa. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah kita menunjukkan kasih kita dengan cara mendengarkan ceritanya kalau mereka sedih, atau kalian bisa menghibur mereka ketika mereka sedih. Nah, sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita dengan berbagai cara. Contohnya, kalian sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, bukan? Nah, itu juga adalah salah satu cara yang Tuhan berikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Ketika kita sakit, Tuhan mengasihi kita. Dia menunjukkannya dengan apa? Dia menyembuhkan setiap kita yang sakit. Ketika kita sedih, kita sendirian. Ketika kita takut, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Menghibur kita, menjaga kita, selalu menyertai kita. Dan yang terbesar, anak-anak tahu gak? Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Dengan cara Ia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kasih memang mudah dia mengucapkan. Kita mungkin bisa bilang dengan mudah, I love you mom, dad, atau I love you friend, atau aku sayang kamu, temanku, atau papa, mama. Tapi mungkin bagi kita saat ini kita perlu belajar menunjukkan kasih itu kepada orang lain melalui perbuatan kita. Dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan teladannya bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya tidak hanya berkata, aku mengasihimu, namun Ia menunjukkannya melalui perbuatan. Dan kasih yang terbesar yang Tuhan Yesus tunjukkan yaitu apa? Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Dosa setiap kita. Ia tunjukkan bagi setiap kita. Nah, Lause yakin kalian pasti bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitarmu. Dan ingat, kita mau mengasihi orang lain bukan karena apa yang telah kita lakukan, bukan hanya dengan perkataan kita saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Sama tertulis di dalam firman Tuhan kita hari ini yang mau kita jadikan pedoman kita sebagai ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Yuk kita sama-sama ulangi lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Lause harap anak-anak di rumah dan Lause juga, yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi orang lain bukan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Walaupun itu perbuatan yang sederhana. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus kita yang menjadi teladan kita mengasihi orang lain dalam perbuatan. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini.
Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan teladan yang begitu besar bagi kami. Engkau mengasihi kami melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan terlebih besar lagi atas penebusan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami tidak hanya berkata kepada orang lain bahwa kami mengasihi mereka, tapi ajar kami menunjukkannya dalam perbuatan-perbuatan kami. Tuhan tolong kami dan ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini, nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan Kau disenangkan atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa, love is not about your word. Ya, kasih bukan hanya dalam perkataan saja, tapi show your action. Oke? Ibadah kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.